Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang dan sampai detik ini masih bisa memotivasi, memberikan sedikit semangat buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah banget ya. Dan semoga saja seterusnya channel Solusi Utang bisa menjadi penyemangat paling depan buat Anda semuanya, terutama yang saat ini kalut-kalutnya menghadapi hutang piutang mereka ya, terutama dari pinjaman online. Oke. Dari total 104 pinjol legal ya, mana-mana aja nih yang bermanfaat, karena selama ini kita melihat himbauan demi himbauan dari OJK ataupun SWI ataupun AFWI untuk orang-orang meminjam di pinjol legal yang telah terdaftar ya. Kita penasaran ini ya, dan saya pun juga penasaran, dan saya mau bahas ini tentang 104 pinjol legal yang selalu ditawarkan ini. Mana aja sih yang bermanfaat menurut versi OJK atau menurut versi dari teman-teman semuanya? Ya, mana tahu ada yang di luar pengetahuan saya, dan saya pengen bahas hal ini buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya silahkan. Yang ilegal hanya ada 104 pinjol legal per November 2021 ini daftarnya katanya. Jadi dihimbau untuk menjauhi pinjol ilegal, tapi diminta untuk mendekati pinjol legal. Ini juga kayak mana ya? Seakan disuruhkan masyarakat untuk masuk ke dalam pinjol legal ini, seakan-akan ini adalah pinjol yang sangat dewa gitu loh, yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Benar atau tidak gitu loh. Dan saya penasaran ini. Saya baca beritanya dari kontan.co.id ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus gencar memberantas perusahaan pinjaman online atau pinjol ilegal. Gencar kayak mana? Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini awalan suatu berita yang mengirim atau mengirimkan sinyal ke otak kita supaya kita lebih tertarik dalam membaca. Oke. OJK pun kembali menemukan dan menutup perusahaan pinjol ilegal sepanjang Oktober 2021. Satgas Waspada Investasi terus memberantas pinjaman online pinjol ilegal dengan menutup 116 entitas pinjol ilegal yang ditemukan dalam patroli siber masih beroperasi internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler. Ya. Saya rasa sih bukan 116 ya, tapi hampir masih ribuan mereka beroperasi. Kenapa hanya 116 yang ditemukan? Ya. Pinjam no itu masih juga itu ya. Itu, dan juga masih banyak lagi pinjol-pinjol yang telah diblokir tapi terbit kembali. Makanya dari dulu saya tidak percaya dengan pemblokiran yang ada gitu loh ya. Kalau saya sih, kalau sempat saya berkomunikasi atau bisa berkomunikasi dengan tim Satgas Waspada Investasi, sejauh ini pemblokiran yang mereka lakukan apa manfaatnya bagi debitur? Ya, bisa nggak disuarakan untuk wah, semua yang sudah diblokir jangan dibayar lagi meskipun mereka menagih berdarah-darah atau kayak mana gitu. Ya, perasaan saya nggak ada hubungannya. Mau ini diblokir, pinjol ini diblokir juga manfaatnya bagi kita apa? Nggak ada kan? Ya, jadi kita cuman sibuk diberikan sebuah harapan palsu seakan-akan pinjol yang telah diblokir sudah berhenti menagih. No, bukan seperti itu. Ya, tidak, kenyataan di lapangan tidak. Mereka diblokir, mereka tetap menagih. Mereka diblokir bahkan makin sadis gitu loh. Ya, tahu nggak? Ya, nggak tahu ya. Makanya selain itu ditemukan lalu lalang dari komunikasinya dari seluler, juga kerjasama dong dengan Google Indonesia supaya plafon mereka tidak bisa lagi mengarah ke Google gitu loh. Jangan hanya cuman sebatas wah kami sudah bekerja loh, kami sudah memblokir, tapi fakta di lapangan kayak mana? Ya, semakin diblokir semakin subur, itu diblokir atau dipupuk kan gitu. Ya. Kita lanjutin dulu. Kami terus melakukan cyber patrol dan menutup aplikasi dan website pinjol ilegal yang masih beroperasi agar masyarakat tidak menjadi korban, kata Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing dalam keterangan tertulis 3 November. Menurut Togam, SWI selain menutup
Operasional pinjol ilegal melalui Kemenkominfo juga telah menyampaikan daftar pinjol ilegal tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. SWI juga mendukung tindakan tegas kepolisian RI yang telah menangkap sejumlah pelaku pinjol ilegal di berbagai daerah karena tanpa penangkapan pelakunya, operasional pinjol ilegal masih akan muncul dengan mengubah nama atau membuat aplikasi baru. Itu tahu. Ya. Dan penangkapan yang kemarin juga itu masih ada kelanjutannya atau sudah berhenti segitu aja, mentang-mentang sudah tidak diliput oleh media lagi, ya. Kita nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa dan mudah-mudahan bisa terbuka dan masyarakat bisa melihat bahwa ini masih ditindaklanjuti dan masih didalami dan mereka telah resmi kita tahan. Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana pinjol ilegal ini harus terus dilakukan untuk melindungi masyarakat, kata Togam. Togam juga mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD yang menyatakan bahwa perjanjian pinjol ilegal dalam beroperasi dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat perjanjian yang benar. Bagaimana dulu SWI juga menyampaikan tetap bayar pokok dari pinjol ilegal. Ya, sekarangnya baru dia bilangin mendukung gitu ya. Menurutnya, jika masyarakat sudah menjadi korban pinjol ilegal, mendapatkan ancaman serta teroran kekerasan, diminta agar segera melapor ke kepolisian. Agar tidak menjadi korban, berikutnya kami sajikan daftar perusahaan pinjol yang mendapatkan izin OJK di pinjol ilegal yang sudah ditutup dan diblokir. Merujuk situs OJK, ada 104 perusahaan pinjol legal hingga 4 November 2021. Berikut daftar perusahaan pinjol ilegal Indonesia terdaftar dan berizin. Ya. 1. Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Tokoh Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Mau Cash, Pinmas, Klik ACC, Akseleran, Amana.id, Pinjam Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Pintak, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Tralit, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, EasyCash. Pinjam Yuk, Pinplus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Bantumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi, Dana Pala, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, Terus IQ, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila, Sander One Stop Solution, Dana Bagus, Uku, Kredito, Ada Pundi, Shopee Paylater, Modal Nasional, Komunal, Restock, Tanifan, Ringan, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofun, Aigro, Danai.id, Dumi, Lahan Sikam, Kaswa.id, Kredifest, Doiku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Jembatan Emas, Edufan, Gandeng Tangan, Papi Tupi Syariah, Bantu Saku, Dana Bijak, Dana Fik, Ada Modal Sama Kita, Kawan Cicil, Kronde, Klik Cair, Edsis, Samir, Uatas, Keswagon, Pindaya, Asetku. Oke. Itu 104 pinjol yang telah legal atau terdaftar menurut versi OJK. Sekarang saya mengingat lagi nih. Sejauh ini OJK selalu membangga-banggakan 104 pinjol legal yang telah terdaftar. Kalau kita baca ke masa lalunya, ya sudah pasti ya OJK tidak akan menanggapi pengaduan apapun yang akan Anda sampaikan. Pasti juga yang akan disalahkan dari teman-teman. Sekarang saya pengen tanya, pinjol mana sih yang bermanfaat dari teman-teman semuanya? 104 pinjol legal yang telah diumumkan oleh OJK, pinjol mana yang bermanfaat? Ya, kalau nggak ada pinjol yang bermanfaat, pinjol mana yang paling kurang ajar? Isi di kolom komentar Anda. Ya, biar kita bisa mengambil inisiatif kayak mana kita harus bersikap dalam hal ini. Ya, karena ini semakin kita biarkan, semakin kita abaikan, semakin pokoknya seakan merajalela gitu loh. Mulai dari penipuan, mengirim dana asal jadi, orang lain menggunakan data kita yang ditagih, belum lagi pengiriman entah kemana, penagihan seperti apa, kan kampret semuanya. Ya, tapi giliran diaduin, OJK bilang, oh enggak, ya itu pinjol ilegal. Ya, berarti OJK hanya baca data. Sekarang saya pengen lihat faktanya,
Isi di kolom komentar pinjol mana yang bermanfaat menurut versi Anda. Dan pinjol mana yang paling kurang ajar menurut versi Anda, isi di kolom komentar. Nama aplikasinya apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka ancamkan buat Anda semuanya. Ya, dan jangan lupa juga Anda follow Instagram saya @medibroni. Isi juga di situ kalau memang ada pinjol yang bermanfaat menurut versi Anda. Karena sejauh ini sesingkat pengetahuan saya 104 pinjol yang ditawarkan oleh OJK tidak ada satupun yang bermanfaat. Mana tahu di luar dari pengetahuan saya ada teman-teman yang merasakan manfaat dari pinjol ini. Isi di kolom komentar semuanya. Ya, siapa yang merasa terbantu karena adanya pinjol ini, atau siapa yang merasa sengsara dan celaka miskin sampai sekarang karena ada 104 pinjol yang ditawarkan OJK. Biar semua mata terbuka gitu loh. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dari teman-teman semuanya bisa ikut berpartisipasi supaya kita bisa melihat nih mana-mana aja nih pinjol yang bermanfaat atau bikin celaka sama sekali, atau 104-nya nggak ada